Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali di sini saya akan berbicara tentang saham lagi ya. Di sini saya edukasi, bukan rekomendasi. Saham itu lembar-lembar kertas kepemilikan di sebuah perusahaan di pasar modal. Tatkala kita ikut andil bermodal di emiten saham yang ada di pasar modal. Tatkala kita ikut andil bermodal di emiten saham, tentunya jika kita ingin jadi investor jangka panjang gitu ya, kita harus tahu kualitas perusahaan tersebut. Karena jika tidak, itu sangat berbahaya. Emiten saham yang bagus itu, yang punya kualitas itu, yang mempunyai modal gede perusahaan tersebut, dan semakin tahun itu enggaknya itu selalu tumbuh berkembang modal perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut itu labanya semakin tumbuh setiap tahunnya. Dan tentang hutang-hutang perusahaan tersebut, tentunya perusahaan tersebut itu mampu untuk membayar hutang-hutang perusahaan tersebut. Dan sebuah perusahaan tersebut, tatkala kita ikut andil bermodal, tentunya kita mencari yang memberikan dividen, yang rajin memberikan dividen. Dan setidak-tidaknya, dan sebuah perusahaan itu, laba dari perusahaan tersebut itu untuk pengelolaan modal kembali perusahaan tersebut dan memberikan dividen untuk para investornya. Dan kita juga harus tahu produk-produk tersebut yang digemari oleh para masyarakat. Kita investor ingin ikut andil bermodal di emiten saham, tentunya kan ingin ya mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut itu memperoleh keuntungan, otomatis para investor itu ingin si emiten membagikan keuntungannya kepada, otomatis si investor ingin mendapat keuntungan dari perusahaan tersebut untuk dibagikan kepada para investornya. Para investor itu kan menanam saham tuh, ikut bermodal di perusahaan tersebut tuh. Nah, otomatis kan juga ingin mendapatkan dividen. Kalau trader sih ya nggak ngomong, mereka mau perusahaan tersebut bagi dividen atau enggak masalah. Tapi bagi yang investor jangka panjang kan pastinya juga ingin mendapatkan dividen pembagian dari perusahaan tersebut, seperti itu. Lah pastilah seneng mendapat keuntungan dari laba sebuah perusahaan tersebut, nggak hanya mendapat capital gain yang hanya selisih harga. Capital gain itu kan selisih harga, meski kita untung tapi dari selisih harga, bukan dari keuntungan perusahaan tersebut, seperti itu. Kalau kita menyimpan dalam jangka kurun waktu yang panjang, otomatis biar kita mencari keuntungan dari dividen, juga dari capital gain, kita juga hati-hati kembali perusahaan tersebut yang mempunyai kualitas bagus, tentu saja yang selalu digemari oleh masyarakat. Dan perusahaan tersebut sudah lama, dan dari 10 tahun yang silam sampai sekarang itu masih bertengger itu, misalkan berada di LQ45 sampai sekarang itu masih berada di LQ45. Dan jangan yang sikikal jika kita menyimpannya dalam waktu yang panjang, begitu.